wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas fisika kami dengan judul Magnetic Field Product by Currents, Ampere, and Torque on a Current Loop. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Patrianus Bakondoki, dan saya Ica Aulia. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tugas PPT-nya. Magnetic Field Product by Currents. Medan magnet yang diciptakan oleh kawat pembawa arus lurus panjang. Medan magnet memiliki arah dan besaran. Salah satu cara untuk menjelajahi arah medan magnet adalah dengan kompas, seperti yang ditunjukkan pada kawat lurus panjang yang membawa arus. Oke, next. Probehal dapat menentukan besarnya medan. A. Kompas yang ditempatkan di dekat kawat lurus panjang yang mengalirkan arus menunjukkan bahwa garis-garis medan membentuk loop melingkar dan berpusat pada kawat. B. Aturan tangan kanan 2 menyatakan bahwa jika ibu jari tangan kanan menunjuk ke arah arus, jari-jari melengkung ke arah medan. Aturan ini konsisten dengan bidang yang dipetakan untuk kabel lurus panjang dan berlaku untuk setiap segmen arus. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide tadi. Oke, next. Berikutnya, hukum Ampere dan lainnya. Medan magnet dari kawat lurus panjang memiliki implikasi lebih dari yang Anda duga pada awalnya. Setiap segmen arus menghasilkan medan magnet sendiri kawat lurus panjang, dan total medan arus bentuk apapun adalah penjumlahan vektor medan yang disebabkan oleh setiap segmen. Pernyataan formal tentang arah dan besaran medan yang disebabkan oleh setiap segmen disebut hukum Biot-Savart. Oke, next. Halaman berikutnya. Membuat koneksi relativitas. Arah dan besaran medan magnet yang dihasilkan oleh loop membawa arus adalah kompleks R-HR kurang 2 digunakan untuk memberikan arah medan di dekat loop. Tetapi pemetaan dengan kompas dan aturan tentang garis medan yang diberikan dalam medan magnet dan garis medan magnet diperlukan untuk lebih detail. Rumus sederhana kekuatan medan magnet. Untuk rumusnya aku udah kasih tanda kuning, bisa dilihat dan bisa dicermati. Oke, next. Halaman berikutnya. R kurang 2 memberikan arah medan magnet di dalam dan di luar loop pembawa arus. B. Pemetaan yang lebih rinci dengan kompas atau dengan probehal melengkapi gambar. Medan mirip dengan magnet batang. Untuk gambar bisa dilihat. Oke, next. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid pembawa arus. Solenoid adalah gulungan kawat panjang. Karena bentuknya, medan ini di dalam solenoid bisa sangat seragam dan juga sangat kuat. Medan di luar kumparan hampir nol, menunjukkan bagaimana bidang terlihat dan bagaimana arahnya diberikan oleh R-HR kurang 2. A. Karena bentuknya medan di dalam solenoid dengan panjang 2 ukuran 12 buka kurung 1 tutup kurung buka kurung tutup kurung sangat seragam dalam besaran dan arahnya, seperti yang ditunjukkan oleh garis medan yang lurus dan berjarak seragam. Medan di luar kumparan hampir nol. B. Cutaway ini menunjukkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam solenoida. Oke, next. Medan magnet di dalam solenoida membawa arus sangat seragam dalam arah dan besarannya. Hanya di dekat ujungnya ia mampu melemah dan berubah arah. Medan di luar memiliki kompleksitas yang mirip dengan loop datar dan magnet batang. Tetapi kekuatan medan magnet di dalam solenoida sederhana. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Oke, next. Baik, terima kasih. Di sini teman saya akan melanjutkan presentasi PPT-nya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah Torque on a Current Loop. Motor adalah aplikasi gaya magnet yang paling umum pada kabel pembawa arus.
Motor memiliki loop kawat dalam medan magnet. Ketika arus dilewatkan melalui loop, medan magnet memberikan torsi pada loop yang memutar poros. Energi listrik diubah menjadi kerja mekanis dalam prosesnya. Pada gambar di bawah ini, yaitu torsi pada loop arus. Sebuah loop kawat pembawa arus yang melekat pada poros yang berputar vertikal merasakan gaya magnet yang menghasilkan torsi searah jarum jam seperti yang dilihat dari atas. Pada gambar di samping ini adalah gambar A, yaitu persamaan untuk torsi diturunkan menggunakan pandangan ini. Perhatikan bahwa garis tegak lurus loop membuat sudut theta dengan medan yang sama dengan sudut antara W2 dan F. Pada gambar B, yaitu torsi maksimum terjadi ketika theta sudut siku-siku dan sin theta sama dengan 1. Lalu selanjutnya gambar bagian C, yaitu torsi 0 minimum terjadi ketika theta adalah 0 dan sin theta sama dengan 0. Yang terakhir yaitu gambar bagian D, torsi berbalik setelah loop berputar melewati theta sama dengan 0. Pada bagian ini saya akan menunjukkan contoh menghitung torsi pada loop pembawa arus di medan magnet kuat. Temukan torsi maksimum pada loop persegi 100 putaran dari kawat sepanjang 10 cm pada sisi yang mengalirkan arus 15 ampere dalam medan 2,00 torsi. Strategi torsi pada loop dapat ditemukan menggunakan torsi sama dengan N iota alfa B sin theta. Torsi maksimum terjadi ketika theta sama dengan 90 derajat dan sin theta sama dengan 1. Larutan untuk sin theta sama dengan 1 yaitu torsi maksimum adalah N iota alfa B. Memasuki nilai yang diketahui menghasilkan torsi maksimum 100, 15 ampere, 0,100 meter kuadrat, 2,00 tors, 30 Nm. Diskusi tors ini cukup besar untuk berguna di motor. Pada gambar berikut ini, yaitu bagian A, saat momentum sudut kumparan membawanya melalui theta sama dengan 0, sikat membalikan arus untuk menjaga torsi searah jarum jam. Pada gambar B, yaitu kumparan akan berputar terus-menerus searah jarum jam dengan arus yang membalik setiap setengah putaran untuk mempertahankan torsi searah jarum jam. Ini penjelasan dari bagian-bagian tersebut. Torsi pada loop pembawa arus dalam bentuk apapun dalam medan magnet yang seragam adalah torsi sama dengan N iota alfa B sin theta, di mana N adalah jumlah putaran, iota adalah arus, alfa adalah luas lingkaran. B adalah kekuatan medan magnet, dan theta adalah sudut antara tegak lurus terhadap loop dan medan magnet. Yang selanjutnya adalah motor lingkaran kawat dalam medan magnet. Ketika arus dilewatkan melalui loop, medan magnet memberikan torsi pada loop yang memutar poros. Energi listrik diubah menjadi kerja mekanik dalam proses meter penerapan umum torsi magnetik pada loop pembawa arus yang konstruksinya sangat mirip dengan motor, dengan desain torsi sebanding dengan iota dan theta, sehingga defleksi jarum sebanding dengan arus. Sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.